semuanya, kami dari kelompok 10. Saat ini kami akan mempresentasikan topik yang berjudul Investment in Macroeconomics. Perkenalkan, nama saya Rio Demas dengan NIM 24311-578. Saya Lucia Felixitas dengan NIM 243111549. Halo, perkenalkan nama saya Ahmad Sobari dengan NIM 24311-596. Yang pertama ada investasi, merupakan salah satu komponen penting dalam perekonomian karena berperan dalam meningkatkan kapasitas produksi dan mendorong pertumbuhan ekonomi suatu negara. Ketika perusahaan atau individu melakukan investasi, mereka menambah aset atau modal yang dapat digunakan untuk menghasilkan barang dan jasa di masa depan. Oleh karena itu, investasi tidak hanya mempengaruhi kondisi ekonomi saat ini, tapi juga menentukan kemampuan perekonomian untuk berkembang di masa yang mendatang. Secara umum, investasi adalah pengeluaran yang dilakukan untuk menambah stok modal yang digunakan dalam menghasilkan barang dan jasa. Dalam ekonomi makro, investasi dibagi menjadi 3 jenis utama. Yang pertama ada business fixed investment, residential investment, dan inventory investment. 3 jenis investasi ini memiliki karakteristik dan faktor penentu yang berbeda, namun berkontribusi. Pembahasan yang pertama adalah business fixed investment atau investasi aset tetap perusahaan. Jenis investasi ini dilakukan perusahaan untuk membeli atau menambah aset produktif seperti mesin, peralatan, bangunan, kendaraan operasional, maupun teknologi yang digunakan dalam proses produksi. Tujuan utama dari investasi ini adalah meningkatkan kapasitas produksi, memperbaiki efisiensi kerja, dan meningkatkan keuntungan perusahaan di masa depan. Dalam menentukan apakah suatu investasi layak dilakukan atau tidak, perusahaan perlu membandingkan manfaat dan biaya yang timbul dari penggunaan modal. Salah satu konsep yang digunakan adalah rental price of capital atau harga sewa modal. Konsep ini menggambarkan manfaat atau pendapatan yang dapat dihasilkan oleh penggunaan satu unit modal dalam proses produksi. Semakin besar manfaat yang dihasilkan oleh modal, semakin besar pula keinginan perusahaan untuk berinvestasi. Selain manfaat, perusahaan juga harus memperhatikan cost of capital atau biaya modal. Cost of capital merupakan biaya yang harus ditanggung perusahaan untuk memiliki dan menggunakan modal dalam kegiatan produksi. Biaya ini dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti harga modal, tingkat bunga real, dan tingkat depresiasi atau penyusutan aset. Semakin tinggi biaya modal, maka semakin kecil insentif perusahaan untuk melakukan investasi karena keuntungan yang diperoleh menjadi lebih rendah. Oke, selanjutnya terdapat determinant of investment atau faktor-faktor yang menentukan investasi. Dalam teori investasi neoklasik, keputusan investasi dipengaruhi oleh margin product of capital atau MPK, cost of capital, dan tingkat bunga real. MPK menunjukkan bahwa output yang dihasilkan dari setiap tambahan unit modal. Perusahaan akan terus menambah modal selama manfaat tambahan yang diperoleh masih lebih besar dari biaya pengguna modal. Titik optimal tercapai ketika MPK sama dengan cost of capital. Selain faktor biaya dan manfaat modal, kebijakan pemerintah juga dapat mempengaruhi investasi. Melalui sistem perpajakan, pada bagian taxes and investment dijelaskan bahwa dapat mengubah keuntungan yang diperoleh perusahaan sehingga mengaruhi keputusan investasi. Corporate income tax atau pajak penghasilan perusahaan merupakan pajak yang dikenakan atas laba perusahaan. Semakin tinggi pajak yang harus dibayar, semakin kecil keuntungan yang diterima perusahaan setelah pajak. Akibatnya, minat perusahaan untuk melakukan investasi dapat berkurang. Sebaliknya, pemerintah juga mendorong investasi melalui investment tax credit atau kredit pajak investasi. Kebijakan ini memberikan keringanan atau pengaruh pajak bagi perusahaan yang melakukan investasi baru. Dengan adanya insentif tersebut, biaya investasi menjadi lebih rendah hingga perusahaan terdorong untuk menambah modal dan memperluas
kegiatan usaha. Berikutnya ada faktor berikutnya yang mempengaruhi investasi adalah kondisi pasar saham. Dalam materi ini dijelaskan melalui konsep Tobin Skew. Tobin Skew adalah rasio antara nilai pasar perusahaan dengan biaya penggantian modal yang dimiliki perusahaan. Konsep ini digunakan untuk menjelaskan hubungan antara pasar saham dan keputusan investasi. Jika nilai Tobin Skew lebih besar dari 1, berarti nilai perusahaan lebih tinggi dibandingkan biaya untuk memperoleh modal baru. Dalam kondisi tersebut, perusahaan memiliki insentif yang kuat untuk berinvestasi karena investasi dianggap menguntungkan. Sebaliknya, jika nilai Q lebih kecil dari 1, perusahaan cenderung mengurangi atau menunda investasi karena biaya investasi lebih besar dibandingkan nilai pasar yang diperoleh. Sementara itu, jika Q sama dengan 1, perusahaan berada pada posisi netral, sehingga biasanya mempertahankan tingkat investasi yang ada. Selain itu, investasi juga dipengaruhi oleh kendala pendanaan. Tidak semua perusahaan memiliki akses yang mudah terhadap sumber dana. Banyak perusahaan, terutama perusahaan kecil dan menengah, mengalami kesulitan memperoleh pinjaman dari bank atau sumber pembiayaan lainnya. Akibatnya, meskipun terdapat peluang investasi yang menguntungkan, investasi tersebut tidak dapat direalisasikan karena keterbatasan dana. Masalah ini akan menjadi lebih serius ketika terjadi banking crisis atau credit crunch atau krisis perbankan dan pengetatan kredit. Pada saat krisis, bank cenderung mengurangi penyaluran kredit karena meningkatkan resiko. Akibatnya, perusahaan menjadi lebih sulit memperoleh pembiayaan untuk investasi. Kondisi ini dapat menyebabkan penurunan investasi dan memperlambat pertumbuhan ekonomi. Dan untuk pembahasan selanjutnya adalah residential investment atau investasi perumahan. Residential investment merupakan investasi yang dilakukan dalam bentuk pembangunan rumah baru, properti tempat tinggal. Investasi ini berpengaruh penting dalam menambah stok perumahan dan memenuhi kebutuhan masyarakat akan tempat tinggal. Tingkat investasi perumahan ditentukan oleh keseimbangan antara perumahan dan penawaran rumah di pasar. Ketika permintaan rumah meningkat, harga rumah cenderung naik. Ketika harga murah, membuat membangun rumah baru menjadi lebih menguntungkan bagi pembangun. Akibatnya, jumlah rumah yang dibangun meningkat dan investasi perumahan juga mengalami peningkatan. Permintaan perumahan dapat berubah karena berbagai faktor seperti meningkatnya pendapatan masyarakat, pertumbuhan jumlah penduduk, penurunan tingkat suku bunga, dan kemudahan memperoleh kredit perumahan. Faktor-faktor tersebut dapat meningkatkan minat masyarakat untuk membeli rumah, sehingga mendorong pertumbuhan investasi perumahan. Jenis investasi terakhir yang dibahas adalah inventory investment atau investasi persediaan. Investasi ini berupa persediaan barang yang disimpan oleh perusahaan, baik dalam bentuk bahan baku, barang setengah jadi maupun barang jadi. Persediaan memiliki peran penting dalam menjaga kelancaran proses produksi dan memastikan ketersediaan barang bagi konsumen. Perusahaan menyimpan persediaan karena beberapa alasan. Pertama, untuk menjaga kestabilan produksi sehingga proses produksi tidak terganggu ketika terjadi perubahan permintaan. Kedua, untuk menghindari kehabisan stok atau stock out yang dapat menyebabkan kehilangan penjualan. Kemudian yang ketiga, karena dalam proses produksi seringkali terdapat barang yang masih berada dalam tahap pengerjaan atau work in process. Namun, menyimpan persediaan juga menimbulkan biaya. Semakin tinggi tingkat bunga dan biaya penyimpanan, maka semakin besar pula biaya yang harus ditanggung perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan harus menentukan jumlah persediaan yang optimal agar manfaat yang diperoleh lebih besar daripada biaya yang dikeluarkan. Sebagai kesimpulan, investasi merupakan salah satu faktor utama untuk mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Keputusan investasi dipengaruhi oleh manfaat dan biaya modal, kebijakan pajak, kondisi pasar saham, akses terhadap pendanaan, serta kondisi pasar perumahan. Ketika biaya investasi rendah dan peluang keuntungan tinggi, investasi cenderung meningkat. Sebaliknya, suku bunga yang tinggi, terbatas kredit, dan
ketidakpastian ekonomi dapat menghambat investasi. Oleh karena itu, pemahaman mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi investasi sangat penting dalam mempelajari ekonomi makro. Sekian pembahasan tentang investasi dari kelompok 10. Semoga bermanfaat. Terima kasih.